Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran, Santo Bernardus Abbas sudah Kau nyalakan dengan cinta kasih akan rumahmu, hingga bercahaya gilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doanya kami digelorakan dengan semangat yang sama dan selalu hidup sebagai putra cahaya dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, amat jelaslah ajaran yang sejati yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi yang ingin mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya, hukum manakah yang terbesar atau yang tertinggi, yang terutama dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum yang tertinggi, yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita menaati hukum itu dengan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengasihi sesama, tentu kita paham karena hidup kita tetap didasari, diperlukan adanya cinta. Kalau tidak ada kasih dan cinta, mungkin hidup kita tidak lengkap dan kita menjadi kurang sempurna. Dan bagaimana mencintai Allah? Marilah kita memahami asal-usul dan tujuan hidup kita di dunia ini. Pasti ada penyebab utamanya, yakni yang menciptakan kita, Tuhan sendiri. Termasuk alam semesta ini ada dengan segala macam dinamikanya, itu karena Tuhan. Mencintai Tuhan berarti menaati perintah-perintahnya yang telah tergelar dalam alam semesta ini, termasuk juga di dalam dinamika hidup bersama dengan sesama. Saudara-saudariku, marilah dalam situasi pandemi ini kita terpanggil untuk sebagaimana yang disabdakan Tuhan Yesus, mencintai Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, dan akhirnya mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri, mengarahkan hidup kita seluruhnya untuk mewartakan kasih Allah di dalam situasi apapun dan kepada siapapun. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita dilindungi dari pandemi ini dan boleh untuk tetap setia mengabdi Tuhan dan berbagi kasih dengan sesama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mencintai Allah dan sesama dengan seluruh diri kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.